Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak lupa pula kita curahkan semoga salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini maupun yang di luar sana mendapatkan mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Dan Alhamdulillah malam ini kita akan mendengarkan rangkaian kajian tematik Ramadan yang ketiga, yang Alhamdulillah eh, Insya Allah tema yang disampaikan adalah Ramadan Salafus Salih. Ya, Alhamdulillah nanti kajian kita akan dibawakan oleh Ustadz Najmi Umar Bakar Hafizahullah yang Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah layar Zoom kita. Sebelum kita mulai, sedikit mengingatkan kepada para peserta kajian, pada para jamaah untuk mencatat beberapa hal penting yang disampaikan Ustadz nanti. Dan kemudian kalau ada pertanyaan, mungkin insya Allah di sesi kedua akan kita buka tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya langsung, silahkan on cam, bagi Ikhwan ya, kemudian on mic. Kemudian raise hand dulu ya, silahkan nanti Ana sebutkan namanya untuk kemudian langsung bertanya pada Ustadz. Atau yang ingin bertanya lewat chat Zoom ya, silahkan dikirimkan ke Ana. Kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Antum sehat? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Alhamdulillah. Ya, Baiklah Ustadz. barakallahu fiikum. Wafikum barakallah. Untuk mengefektifkan waktu kajian kita malam ini, Ana persilahkan waktu dan tempat. Tafadhol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jemaah sekalian, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ya di malam ini di waktu Indonesia ya. Alhamdulillah di waktu malam jam 8 malam di Indonesia. Dan di tempat yang lain kita juga sama-sama bersyukur kepada Allah di waktu ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Dan ini merupakan kewajiban seumur hidup sampai datangnya kematian. Kewajiban tersebut adalah menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita, yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami, kita amalkan, dan kita istiqomahkan sampai malaikat maut datang untuk mencabut nyawa. Dan tentunya kita berharap apa yang kita lakukan ini semoga Allah berkahi dan Allah catat sebagai amal saleh dan mendapatkan pahala darinya. Dan kita juga berharap apa yang kita lakukan ini semoga menjadi sebab datangnya taufik dan hidayah yang lebih banyak lagi yang Allah berikan kepada kita. Jemaah sekalian, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Di malam hari ini, di waktu Indonesia, jam 8 malam, kita akan mencoba membahas tema tentang Ramadan, yang biasanya dengan saya, pembahasan rutin kita tentang kitab, ya, atau buku 50 sebab doa tidak terkabul, sementara kita pending dulu. Karena tinggal beberapa hari lagi, Ramadan akan datang, dan tentunya kita perlu ada persiapan dengan beberapa perkara-perkara yang mesti diingatkan kembali. Barangkali sudah pernah mengetahui, tapi diingatkan kembali. Atau mungkin ada perkara-perkara yang belum kita ketahui tentang berbagai macam ibadah ya yang kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan.
Dan tentunya, insya Allah kita semua sepakat ya bahwa kita ingin Ramadan di tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan kita juga tentunya memiliki target ya. Semoga mudah-mudahan bisa menjadi orang yang bertakwa, diampuni dosa-dosanya, dan tentunya hal seperti ini tidak bisa diraih dengan kita berleha-leha, bersantai-santai, atau bermain-main. Karena bulan Ramadan ini bulan perlombaan, bulan pertandingan. Siapa yang bisa sampai di garis finish dengan mendapatkan kemenangan, dialah juaranya. Ya, bulan yang diidam-idamkan, dinanti-nanti oleh orang-orang yang saleh dan salehah. Sudah sekian lama menunggu kapan datangnya bulan Ramadan. Bahkan kalau kita lihat para ulama salaf terdahulu, salafus saleh ya, mereka berdoa 6 bulan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Bayangkan itu, 6 bulan. Mereka sudah berdoa. Allahumma salimni ila Ramadan, wa salim li Ramadan, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, pertemukanlah diriku dengan bulan Ramadan. Dan pertemukanlah Ramadan dengan diriku. Dan terimalah amal ibadahku. Ya, ini bukan dibaca ketika di bulan Sya'ban, tetapi mereka membacanya 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Kenapa? Karena mereka rindu. 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka sudah rindu untuk bisa bertemu kembali. Dan mereka ingin terpilih kembali, bisa berada di bulan Ramadan. Allah hidupkan mereka. Ya, dan Allah pun berikan taufik kepada mereka untuk bisa beramal yang lebih banyak, lebih maksimal, lebih berkualitas, ya, dan Allah terima amal ibadah mereka. Ya, begitulah salafus saleh. Salafus saleh, ya, artinya orang-orang terdahulu yang baik. Orang-orang terdahulu yang baik, salafus saleh. Dan kita mulai orang yang terdahulu yang paling baik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabatnya, para tabiin, tabiut tabiin, ya. Mereka ini orang-orang salafus saleh. Orang salaf artinya orang terdahulu. Ya, orang terdahulu yang mereka tuh baik, mereka tuh benar dalam cara beragama mereka. Baik akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya mulia, imannya, ilmunya, amalnya juga luar biasa. Nah, jemaah sekalian, inilah salafus saleh yang kita jadikan rujukan dalam kita memahami agama, dan kita menjadikan mereka sebagai rujukan dalam mengamalkan agama juga. Ya, makanya ketika kita bertemu dengan ibadah apapun, coba lihat potret nyata apa yang telah mereka lakukan dalam ibadah-ibadah mereka, agar kita juga dianggap benar oleh Allah dan Rasul. Ya, agar kita ini mendapatkan pahala sebagaimana mereka mendapatkan pahala yang luar biasa, dan agar kita dianggap bertakwa sebagaimana mereka juga dianggap oleh Allah telah bertakwa. Ya, nah ini adalah harapan yang luar biasa. Jadi salafus saleh seperti itu. Ini masalah judul kita kan Ramadan salafus saleh. Barangkali ada yang belum tahu apa itu salafus saleh. Ya, maka disebutkan bahwa salaf adalah orang terdahulu yang lebih dahulu hidup dibandingkan kita, ya, orang-orang terdahulu. Saleh artinya baik. Jadi orang-orang terdahulu yang lebih dahulu memahami dan mengamalkan Islam dengan baik. Yang mereka lah Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, dan para ulama setelahnya yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Nah, kita ini orang-orang belakangan. Ya, kita hidup sudah abad yang ke-15 ini. Jauh sekali kehidupan kita dengan mereka. Dan kalau kita lihat mereka, direkomendasikan. Allah merekomendasikan untuk mengikuti mereka dalam cara beragama, beribadah, ya, dan lain-lain. Sedangkan kita dianggap baik kalau kita mengikuti mereka. Ya, kalau kita mengikuti mereka, baru kita dianggap baik. Kalau kita tidak mengikuti mereka, maka kita dianggap tidak baik. Salah dalam beragama, salah memahami agama dan mengamalkan Islam ini. Baik. Jadi Ramadan salafus soleh. Jadi bagaimana salafus soleh, orang-orang terdahulu yang luar biasa ini, iman, ilmu, dan amalnya, bagaimana Ramadan mereka? Supaya kita bisa termotivasi untuk mengikuti mereka. Apakah kita bisa sama seperti mereka? Tidak. Kita tidak bisa sama seperti mereka, karena iman kita berbeda, amal kita berbeda, ilmu kita berbeda, rasa takut kita berbeda dengan mereka, tawakal mereka berbeda dengan kita, ya, dan seterusnya, selalu berbeda. Tetapi kita bolehlah untuk
membaca dan melihat bagaimana ya ibadah-ibadah mereka selama Ramadan ini, bagaimana persiapan mereka ya, bagaimana dahsyatnya ya pengorbanan jihad mereka, ya bagaimana perjuangan mereka ya khususnya selama Ramadan ini, supaya kita juga mudah-mudahan bisa lebih baik meskipun tidak bisa sama seperti mereka, tapi minimal kita mudah-mudahan lebih baiklah kondisi kita dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang pertama jemaah sekalian, yang pertama kita bahas tadi masalah doa. Doa yang dipanjatkan oleh salafus saleh, ya, orang-orang terdahulu di mana mereka berdoa 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Seharusnya kita juga demikian. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, atau mungkin 5 bulan, atau 4 bulan, atau di bulan Sya'ban ini, ya. Kalau juga masih terlambat, ya sudah, malam ini, di waktu Indonesia, di waktu malam. Malam ini juga kita segera berdoa. Ya Allah, pertemukanlah diriku dengan bulan Ramadan. Dan pertemukanlah Ramadan dengan diriku. Dan terimalah amal ibadahku. Kenapa kita dahulukan masalah doa ini? Karena bisa jadi ada dari hamba-hamba Allah yang ternyata mereka itu sampai bertemu bulan Ramadan, ada juga yang tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Ada di antara hamba Allah ya, H-1 meninggal dunia. H-2 meninggal dunia. Baru kemarin beberapa hari yang lalu kita dapatkan beberapa jamaah kita juga meninggal dunia. Ya, padahal tinggal beberapa hari lagi masuk Ramadan. Tapi mereka ternyata Allah takdirkan tidak bisa memasuki Ramadan. Padahal tinggal sejengkal lagi. Tinggal beberapa hari lagi. Ya, maka langkah pertama ini yang kita lakukan ya, berdoalah. Ya, kalaupun andai kata Allah takdirkan mungkin dalam takdirilahul mahfuz, ya saat umur itu sudah selesai, tapi mungkin dengan doa ini, doa bisa merubah takdir. Ya, doa bisa merubah takdir, bisa jadi jika Allah menghendaki, maka yang awalnya ditakdirkan tertulis dia wafat sebelum datangnya Ramadan, tapi kemudian Allah ganti takdirnya menjadi takdir yang lain, sehingga dia pun kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Masya Allah. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya orang seperti itu ya. Karena dia diberikan kesempatan lagi untuk bisa beribadah dengan pahala yang dilipat gandakan. Ya, kenapa salaf soleh terdahulu itu mereka berdoa seperti itu 6 bulan sebelum Ramadan? Karena mereka tahu bagaimana keutamaan ibadah di bulan Ramadan ini. Bagaimana keutamaan-keutamaan yang Rasul sebutkan bahwa begitu datang Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu sorga. Begitu datang Ramadan, dibukalah pintu-pintu langit. Begitu datang Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu rahmat. Pintu sorga dibuka selama 1 bulan. Pintu langit pun dibuka selama 1 bulan. Dan pintu-pintu rahmat juga lebih luas lagi diberikan Allah kepada para hambanya. Dan pintu neraka pun ditutup dan setan pun dibelenggu. Terbukanya pintu sorga berarti peluang untuk bisa masuk sorga sangat besar ketika orang itu berada di bulan Ramadan. Dan terbukanya pintu langit berarti terbuka yang sangat besar peluang hamba itu akan diterima ibadahnya dan dikabulkan doanya. Dan kemudian juga ditutupnya pintu neraka, berarti peluang yang sangat besar seorang hamba itu akan terhindar dari siksa api neraka. Dan kemudian setan pun dibelenggu, berarti peluang yang sangat besar kita mampu untuk meminimalisir, memperkecil tingkat dosa. Ya, makanya salafus saleh itu berlomba-lomba mereka ya berdoa, berdoa dan berdoa. Nah, seperti itu. Seharusnya kita juga demikian. Meskipun hari ini ya tinggal sedikit lagi, tapi tidak ada masalah. Kita berdoa saja. Karena bisa jadi mudah-mudahan ya Allah mengabulkan doa kita dan akhirnya kita terpilih kembali untuk berada di bulan Ramadan. Nah, setelah kita berdoa kepada Allah, lalu kita lihat bagaimana ibadah-ibadah yang dilakukan ya salafus saleh terdahulu ketika mereka berada di bulan Ramadan. Ya tentunya ibadah yang mereka lakukan sangat banyak, luar biasa, dahsyatnya ibadah yang mereka kerjakan. Dan kemudian dari sekian banyak ibadah tersebut, ternyata kalau kita baca ya hadis-hadis ya ataupun riwayat dari para sahabat misalnya atau para tabi'in, maka kita dapatkan ibadah mereka ini salafus salih yang terbanyak yang mereka lebih memperbanyak ibadah tersebut di sepanjang bulan Ramadan terbagi tiga.
Ya, terbagi tiga ibadah. Ibadah yang mereka lakukan banyak sekali. Berbagai macam yang tentunya yang wajib mereka kerjakan pasti itu. Lalu ibadah-ibadah sunnah juga sangat banyak. Tetapi kalau kita ringkas, ibadah yang mereka lakukan yang lebih banyak setelah mereka melakukan ibadah yang wajib, ya, maka mereka memperbanyak ibadah sunnah yang paling banyak yang mereka perbanyak di antara sekian banyak ibadah, yaitu Rasul dan para sahabatnya adalah mereka memperbanyak ibadah solat sunnah. Ini Ramadan salafus saleh. Mereka memperbanyak ibadah solat sunnah. Yang kedua, mereka memperbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, mereka banyak bersedekah. Ya, mereka banyak bersedekah, berinfak, atau mengeluarkan zakat yang memang bertepatan dengan bulan Ramadan. Dan juga mereka lakukan hal yang lain tentunya. Mereka berzikir, mereka berdoa, mereka beristighfar, mereka bertaubat, mereka juga bersalawat, ya, mereka menjalin tali silaturahim, dan lain-lain. Tetapi sepertinya yang saya ketahui, tiga amal ini yang paling banyak mereka prioritaskan Ramadan salafus saleh. Tiga amal ini, yaitu memperbanyak ibadah salat sunnah, memperbanyak membaca Al-Quran, dan juga memperbanyak infak sedekah yang mereka berikan kepada kaum muslimin. Dan ternyata, tiga amal ini, jamaah sekalian, tiga amal ini yang paling banyak mereka lakukan sepanjang Ramadan, ternyata Allah sebutkan dalam satu ayat. Allah sebutkan dalam satu ayat tentang tiga ibadah ini. Membaca Quran, kemudian sholat yang diperbanyak, ya, dan kemudian bersedekah atau berinfak. Silakan jemaah sekalian lihat kepada surah Fatir ayat ke-29. Di surah Fatir, surah ke-35, ya, surah ke-35, ayat yang ke-29. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, orang-orang yang selalu mendirikan salat, dan mereka orang-orang yang selalu berinfak dalam kondisi sembunyi maupun terang-terangan, maka mereka ini mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi selama-lamanya. Ya, perhatikan ibadah yang Allah sebutkan ini, tiga ibadah dalam satu ayat. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, orang-orang yang selalu mendirikan sholat, orang-orang yang selalu berinfak dalam kondisi sembunyi maupun terang-terangan, maka mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi selama-lamanya. Ya, Allah senang dengan ibadah ini. Ya, membaca Quran, salat, dan bersedekah. Dan ternyata tiga ibadah inilah sepertinya yang kita lihat, yang kita ketahui, yang kita pelajari, yang paling banyak Rasul dan para sahabatnya lakukan di sepanjang Ramadan, di samping ibadah-ibadah yang lain. Maka Ramadan salafus soleh, ya, tentunya kita fokuskan juga tiga ibadah ini. Tiga ibadah ini kita fokuskan juga untuk kita memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, ya. Dan yang pertama kita bahas tentang sholat sunnahnya. Sholat sunnahnya salafus saleh ketika mereka berada di bulan Ramadan, ya jangan ditanya lagi tentang banyaknya dan kualitasnya. Pasti bagus. Karena mereka lah umat yang terbaik, manusia terbaik yang memahami dan mengamalkan Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para tabiin dan tabiut tabiin. Bahkan Rasul mengatakan, Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, manusia yang hidup di zamanku. Lalu setelah itu generasi kedua, setelah itu generasi ketiga. Tiga generasi inilah yang hidup di zaman sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ya, tiga generasi ini hidup pada 300 tahun pertama. 300 tahun pertama, jadi 3 abad pertama. Mereka lah yang kita sebut salafus saleh, ya, hidup di 3 abad pertama, termasuk imam yang empat, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad, ya, rahimahumullah. Mereka semua ini juga hidup di 3 abad pertama. Nah, jemaah sekalian, masalah sholat ini, ya tentunya kita sudah paham ibadah sholat apa yang bisa kita perbanyak, dan ibadah sholat apakah yang terbaik. Nah, ibadah sholat yang terbaik tentunya setelah 5 waktu
adalah ibadah salat yang kita lakukan di malam hari. Ibadah salat di malam hari. Karena Rasul mengatakan afdal salah ba'da salatil maktubah salatul lail. Ya, sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Sebaik-baik salat setelah salat yang wajib 5 waktu adalah salat yang dilakukan di waktu malam. Tentunya salafus saleh, orang-orang terdahulu, mereka juga beribadah di waktu pagi dengan salat duhanya. Lalu mereka juga salat rawatib, ya, qobliyah dan ba'diyah. Salat duha juga mereka kerjakan. Dan salat-salat sunnah yang lain, ya, terutama salat malam. Salat tarawih, salat tahajud. Itu yang mereka lakukan. Dan ibadah mereka luar biasa. Ya tentunya kita tidak bisa, ya terus terang kita nggak bisa seperti mereka, karena ibadah mereka memang luar biasa. Ya, subhanallah. Contohnya siapa? Contohnya yang paling gampang adalah misalnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau salat malam 2 rakaat. Salat malamnya 2 rakaat. Ya. Dan ternyata 2 rakaat itu sedikit sekali rakaatnya ya. Tapi lihat bacaannya, selesai 30 juz. Ya, dengan 2 rakaat saja selesai bacaan 30 juz. Begitu juga Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sahabat yang lain. Ya, Tamim Ad-Dari ternyata beliau juga salat malam dengan 2 rakaat dan ternyata selesai juga 30 juz. Hanya 2 rakaat. Begitu juga yang ketiga, Sa'id bin Jubair. Ya, Sa'id bin Jubair ini rahimahullah seorang tabi'in. Ya, generasi setelah sahabat. Beliau pun salat malam cuma 2 rakaat, tapi selesai 30 juz. Begitu juga Al-Imam Abu Hanifah. Beliau salat malam ya dengan 2 rakaat juga ternyata selesai 30 juz. Jadi hal seperti ini jumlahnya cukup banyak di zaman itu ya. Di zaman sekarang barangkali ini orang yang aneh, orang yang kita anggap tidak masuk akal lah, orang yang bisa seperti ini. Karena memang kondisi orang-orang di zaman sekarang kan memang berbeda dengan zaman dahulu ya. Yang lebih dekat kepada Allah, lebih besar rasa takutnya, dan lain-lain. Jadi membaca 30 juz Al-Quran hanya dengan 2 rakaat saja. Ini salafus saleh. Di luar Ramadan mereka luar biasa bacaannya, maksudnya sholatnya. Dan kemudian di dalam Ramadan juga mereka lebih banyak lagi. Nah itu, jadi mereka sudah terlatih ya, terlatih setiap malam, bangun malam, atau terlatih untuk sholat malam dengan begitu banyaknya, sehingga begitu masuk Ramadan, lebih lebih dahsyat lagi. Padahal di luar Ramadan saja sudah dahsyat. Bayangkan 2 rakaat selesai 30 juz. Bukankah capek? Ya pasti capek. Rasul saja sampai bengkak-bengkak kakinya. Karena lamanya berdiri. Ya, tapi subhanallah, karena masalahnya capek sih pasti capek ya, tapi karena masalahnya apa? Kenapa Rasul masih bertahan meskipun kakinya bengkak-bengkak kelamaan berdiri? Kenapa masih bertahan? Karena beliau merasakan nikmatnya ibadah, manisnya ibadah, dan lezatnya dalam beribadah. Itu yang belum kita dapatkan barangkali. Ya, imam di masjid barangkali kita sebagai makmum ya membaca alif lam ra, barangkali kita langsung down. Wah, panjang sekali bacaannya. Baru mulai ayat pertama. Alif Lam Mim. Langsung down kita. Ya, begitulah kualitas kaum muslimin di zaman sekarang. Ya, di zaman dahulu itu biasa. Salafus saleh. Mereka bahkan di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an disebutkan ya, para sahabat di zaman itu, mereka salat tarawih di masjid begitu lamanya, membaca ratusan ayat, dan mereka baru berhenti ketika menjelang sedikit lagi masuknya waktu subuh. Sedikit lagi masuk subuh, baru mereka berhenti salat tarawihnya. Ini para sahabat. Subhanallah. Lalu bagaimana dengan kita? Salat tarawih kita berapa lama? Lalu kita menyalah-nyalahkan imam yang ada di masjid karena bacaannya agak sedikit panjang, sedikit. Yang biasanya inna a'tainakal kautsar, yang biasanya qul huwallahu ahad, yang biasanya idza jaa nasrullahi wal fath, tiba-tiba imam membaca wadduha. Ya, tiba-tiba imam membaca ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
atau mungkin yang lain. Lalu kita merasa panjang sekali bacaan ini. Kita merasa tidak nyaman, tidak betah. Kenapa? Padahal pendek masih tidak betah. Rasulullah berpanjang-panjang, para sahabat berpanjang-panjang dan betah. Sampai bengkak kaki pun terus saja. Kenapa? Karena nikmat ibadah, manisnya ibadah, lezatnya ibadah. Mereka rasakan. Mereka khusyuk. Dan tujuan dari salat malam di bulan Ramadan itu, tujuan dari salat tarawih, dalam rangka apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan ingin cepat-cepat selesai. Coba kita perbaiki. Tujuan kita ini apa sih dalam beribadah, khususnya di bulan Ramadan? Kenapa lebih banyak lagi dibandingkan bulan-bulan yang lain? Karena tujuannya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Bukan ingin cepat-cepat selesai. Ya kita ingin lebih banyak lagi ibadahnya. Lebih baik lagi, lebih berkualitas, lebih bermutu, lebih berharga dibandingkan bulan-bulan yang lain. Karena kesempatan ini kapan lagi pintu surga dibuka? Kapan lagi? Karena pahala dilipat gandakan. Ya, jangan kita hitung-hitungan lah. Ya, jamaah sekalian, mari kita jangan kita hitung-hitungan dalam beribadah kepada Allah. Allah tidak hitung-hitungan dalam memberikan nikmatnya kepada kita. Sekali lagi saya ucapkan, Allah tidak hitung-hitungan dalam memberikan nikmatnya kepada kita. Tidak hitung-hitungan, diberi begitu banyak. Yang kafir saja dikasih, apalagi yang muslim. Lalu kita mau hitung-hitungan? Kita mau hitung-hitungan dalam beribadah kepada Allah? Mau hitung-hitungan, saya ini udah banyak loh mempersembahkan ibadah saya kepada Allah. Saya ini sudah banyak, saya sudah banyak. Apa yang banyak? Ibadahnya nggak ikhlas, ibadahnya nggak sesuai sunnah. Apa yang banyak dari sisi mana? Coba bandingkan dengan dosa kita. Coba bandingkan dengan dosa kita dan maksiat kita selama puluhan tahun. Jangan kita berbangga-bangga dengan amal yang kita lakukan ini. Ya, ibadahnya sedikit, dosanya banyak. Lalu kita mau berbangga-bangga, lalu kita pamerkan juga. Kita sebut-sebut ibadah kita. Kita informasikan pada orang lain. Na'udzubillah. Nasallallahu salamul afiyah. Ya. Jadi marilah ya, Ramadan salafus saleh, ya, Ramadan yang terbaik. Ramadan salafus saleh adalah Ramadan yang terbaik. Nah, maka kita ingin seperti mereka, meskipun nggak bisa 100%. Ya, paling tidak, ya kita bertakwalah kepada Allah semampu kita. Paling tidak apa sih yang Allah lihat pada diri kita? Yang Allah lihat seberapa jauh usaha kita. Itu saja. Kalau sama seperti dulu, orang-orang terdahulu nggak bisa. Mendekati saja susah. Kita mendekati seperti para sahabat, di mana sholat tarawih mereka sampai mendekati waktu sahur, baru berhenti. Dan itu setiap malam, selama 1 bulan. Sholat tarawihnya sampai mendekati waktu sahur, mendekati waktu subuh. Ya, sepertinya kalau imamnya ada seperti itu, makmumnya nggak ada. Mungkin imamnya ada, tapi makmumnya tidak ada. Ya, maka paling tidak kita lebih baiklah kondisi kita dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya, ya. Jangan kita sampai mengatakan, wah itu kan sahabat, wah itu kan Rasulullah, wah itu kan tabi'in, wah itu kan ulama. Lah kita kenapa tidak mau berjuang? Selalu kita mencari pembenaran. Nah kita sendiri tidak berjuang, tidak berkorban. Ramadan itu adalah waktu kita untuk capek, letih, lelah, bukan tidur terus-menerus. Ramadan itu waktu kita untuk capek, letih, lelah, untuk ya mempersembahkan ibadah kepada Allah. Pasti capek, pasti letih, pasti lelah. Ini kesempatan untuk masuk surga itu nggak gampang, ikhwan dan akhwat. Masuk surga itu nggak gampang. Surga itu mahal. Nggak bisa kita jangan berleha-leha, bersantai-santai. Sudah puasa Ramadan, wah jelas saya mendapatkan surga. Udah kita sholat tarawih, jelas saya mendapatkan ampunan dari Allah. Tahu dari mana? Tahu dari mana kalau kita sudah mendapatkan ampunan? Tahu dari mana kalau kita sudah mendapatkan surga? Siapa yang mengatakan demikian? Ibadah kita sedikit, ibadah nggak ikhlas, ibadah nggak sesuai sunnah. Dosa masih terlalu sangat banyak. Jadi,
paling tidak kita berusaha sajalah. Karena Allah melihat usaha sebetulnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah firmankan di surah Al-Ankabut. Di surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat yang terakhir. Ya, surah ke-29 ayat yang terakhir. Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang mereka itu berjihad, orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan ridhonya kami, berjuang, berkorban, capek, letih, lelah selama Ramadan ini atau selama hidupnya di muka bumi untuk mendapatkan ridhonya kami, maka kami berikan kepada mereka jalan-jalan untuk bisa mendapatkan balasan yang terbaik. Allah berikan jalan-jalannya. Allah berikan hidayah kepada mereka sehingga mereka mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Tapi syaratnya apa? Berjuang, berjihad. Jihad kita bukan di medan perang. Jihad kita ketika khususnya Ramadan. Maka persembahkanlah ya. Salat tarawih kita, salat malam kita besoknya, insya Allah beberapa hari lagi, persembahkan ya ibadah kita yang terbaik, ibadah yang terbanyak, ibadah yang paling ya maksimal, berkualitas. Tidak pernah kita beribadah seperti itu di bulan-bulan yang lain. Tidak pernah kita beribadah seperti itu di bulan-bulan yang lain. Harus lebih baik, harus lebih banyak, harus lebih berkualitas, harus lebih maksimal. Ya, orang yang sudah terbaik, yang sudah jelas surganya, Rasulullah dan para sahabat, Allah mencintai mereka, Allah ridho kepada mereka, Allah mengampuni dosa-dosa mereka, Allah menerima taubat mereka. Mereka saja masih seperti itu ibadahnya luar biasa. Nah kita ini kan sudah pantas banget dosanya paling banyak. Harus juga baik dong. Iya. Jadi marilah kita hidupkan suasana Ramadan ini dengan yang pertama tadi perbanyak ibadah salat sunnah. Terutama salat sunnah di waktu malam. Ya, mungkin ada yang memperbanyak ibadah itu salat tarawihnya, mungkin di rumah, mungkin di masjid, tapi jaga keikhlasan. Jaga keikhlasan. Ya, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian Zoom ini. Jaga keikhlasan ketika beribadah dengan banyak di bulan Ramadan. Karena tidak sedikit dari kaum muslimin yang suka menceritakan amalnya kepada orang lain. Suka memamerkan, mempertontonkan amalnya ketika di bulan Ramadan. Apalagi sekarang ada sosial media. Ada sosial media, lalu mereka tampilkan bagaimana mereka sholatnya, bagaimana puasanya. Mereka tampilkan di posting di sosial media, di akun-akun mereka. Bahkan saya pernah melihat ada ikhwan yang 1 bulan mereka berada di Mekah dan di Madinah. Mereka umroh di bulan Ramadan, selama sebulan mereka tinggal di sana. Lalu mereka melaporkan setiap hari postingan-postingan bagaimana ibadah mereka. La haula wa la quwata illa billah. Lagi baca Quran, ada foto dan videonya. Lagi sholat tarawih, sholat ini, zikir ini, doa ini, angkat tangan di depan Ka'bah, ada videonya, ada fotonya. Astagfirullahalazim. Kenapa Anda tampakkan ibadah Anda seperti itu? Tidak tahu diri. Mohon maaf ya, bahasa saya seperti itu. Tidak tahu diri. Kenapa? Allah sudah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Lalu kita kenapa tidak memberikan persembahan ibadah yang terbaik? Dan bahkan justru kita minta manusia memuji kita. Berarti ibadah kita bukan karena Allah. Ibadah kita karena manusia. Karena kita ingin dipuji sama manusia. Ingin terkenal, ingin viral, ingin populer. Supaya bertambah-tambah followersnya di sosial media. Semakin banyak yang subscribe, makin banyak yang like. La haula wa la quwata illa billah. Ini yang kita saksikan tiap tahun. Setelah adanya sosial media ini, makin banyak terlihat orang-orang yang ria. Setelah ada sosial media ini, semakin banyak kita melihat orang-orang yang sum'ah, ujub, sombong dengan ibadahnya. Padahal ibadahnya nggak ikhlas, atau ikhlas barangkali, tapi tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan syariat. Sia-sia, tidak bermanfaat. Makanya Rasul sampai mengatakan, Rubba qa'imin hazuhu min qiyamihi as-sahar. Betapa banyak, betapa banyak, betapa banyak, kata Rasulullah. Orang yang sholat di waktu malam, sholat tarawih,
tapi tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah yang dia lakukan, kecuali sekedar bergadang saja, sekedar capek dan letih semata. Tidak ada manfaat. Bahkan dia berdosa, meskipun dia sholat malam. Rasul sudah wanti-wanti itu. Bahkan di hadis yang lain, Rasul juga mengatakan, Rubba sa'imin, hazzuhu min siyamihi al-ju' wal atash. Betapa banyak, betapa banyak, betapa banyak. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi ternyata tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya, kecuali lapar dan haus semata. Lapar dan haus semata. Ada apa ini? Dan ini bukan Ramadan salafus salih, itu Ramadannya kita. Yang masih banyak sekali kekurangannya, banyak kelemahannya, banyak kesalahannya. Ramadan sahabat soleh beda. Mereka ikhlas. Mereka sesuai sunnah, tata cara ibadahnya, gerakannya, bacaannya, tumak ninahnya, kekhusyuannya, dan lama berdirinya. Itu Ramadan salafus saleh. Ibadah terbaik itu solat. Tidak ada ibadah yang lebih baik dibandingkan solat. Itu nomor satu. Sebaik-baik ibadah, solat wajib. Setelah solat wajib, solat sunnah. Setelah solat sunnah yang terbaik ada solat sunnah di waktu malam. Ya, dan itu dimanfaatkan oleh salafus saleh orang-orang terdahulu. Bagaimana mereka sholat malamnya? Luar biasa. Ya, jadi para sahabat Nabi saja mengkhatamkan membaca bacaan begitu panjang sampai mendekati subuh baru mereka selesai. Baru selesai sholat tarawihnya. Dan kalau kita lihat ya, bagaimana para ulama-ulama yang lain yang mereka juga seperti itu. Subhanallah. Mereka mengkhatamkan Al-Quran di dalam sholatnya. Atau mereka mengkhatamkan Al-Quran di luar sholatnya. Itu biasa bagi mereka. Dan mereka berlomba-lomba untuk bisa seperti itu. Ya, kita ini cuma bisa menceritakan ya. Cuma bisa menyampaikan bagaimana teorinya, bagaimana mereka. Ya mudah-mudahanlah. Ya kita juga namanya usaha ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkah mereka. Ya termotivasi gitu loh. Jadi tujuan kita taklim malam ini sekedar memotivasi dan menginformasikan. Supaya kita lebih baik. Ya, dan jangan kita ini ujub berbangga-bangga dengan apa yang telah kita lakukan. Tidak. Sebanyak apapun ibadah kita tetap sedikit dibandingkan dosa kita. Ingat dosa di masa lalu, puluhan tahun kita belum belajar sunnah. Puluhan tahun kita ada di mana? Baru kita berhijrah ini. Baru bertobat kita ini. Baru kita ini mulai belajar beribadah sebetulnya. Hanya casing saja mungkin penampilan kita. Mungkin orang lihat seperti orang yang soleh dan solehah. Tapi sebetulnya tong kosong nyaring bunyinya. Harus seperti itu sikap kita. Meskipun kita sudah beribadah. Tapi nggak ada apa-apanya sebetulnya. Yang salafus saleh itu Ramadannya luar biasa. Di luar Ramadan pun mereka luar biasa. Tapi mereka tawadu. Mereka nggak sombong. Mereka nggak riya. Maka Allah puji terus mereka. Turun ayat tentang mereka. Turun ayat tentang mereka. Tentang Rasul para sahabat. Rasul para sahabat. Mereka lah orang bertakwa, kata Allah. Kita baru ibadah, baru sedikit sudah ya coba untuk menyombongkan diri. Bahkan saya dapatkan di tahun-tahun yang lalu ya, ada ikhwan dan akhwat yang menulis di status WhatsApp-nya. Di status WhatsApp-nya. Apa yang ditulis? Alhamdulillah saya telah menyelesaikan khataman Al-Quran. Dia menceritakan, Alhamdulillah saya telah menyelesaikan khataman Al-Quran di Ramadan tahun ini. Atau mungkin dengan bahasa yang lain, tolong jangan diganggu, saya lagi ibadah. Ya Allah, malu ya kita yang membaca. Kita yang membaca malu. Ini yang nulis itu nggak tahu malu ini. Yang nulisnya nggak tahu malu. Kita yang baca malu. Mohon jangan diganggu. Saya lagi ibadah. Saya lagi baca Quran. Kenapa menginformasikan ke orang lain seperti itu? Kenapa? Karena kita harus menjaga keikhlasannya, ikhwan dan akhwat. Ikhlas itu susah. Amal yang paling berat dalam Islam itu ikhlas. Dan perubahan ikhlas dan tidak ikhlas itu perubahannya per setengah detik. Bisakah Anda istiqomah dalam keikhlasan? Sulit. Para ulama yang bicara itu. Ibadah yang paling berat itu ikhlas. Lalu kita buka peluang, kita ceritakan ke orang lain. Kita tampilkan foto dan video kita ketika sedang beribadah. Maka saya pesankan kepada jamaah sekalian, ibadah yang bisa kita sembunyikan, sembunyikan.
Jangan kita tampakkan, jangan kita ceritakan. Sekali lagi, ibadah yang memang kita bisa sembunyikan, sembunyikan. Ya, ada ibadah yang tidak bisa kita sembunyikan, ya apa boleh buat. Kita tinggal menjaga hati saja. Contohnya seperti sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ya, semua orang melihat kita ada di masjid. Ya sudah, apa boleh buat. Tapi ibadah-ibadah yang lain selama memang bisa disembunyikan, itu lebih baik. Ya, jadi sekali lagi, waktu kita ini terbatas, maka saya kembali kepada poinnya. Ibadah yang paling banyak yang dilakukan Rasul dan para sahabat serta generasi berikutnya adalah memperbanyak ibadah sholat sunnah khususnya di waktu malam. Ya, kita belajar untuk bisa memperbanyak ibadah dengan sholat, baca Quran, bersedekah dan lain-lain. Ya, baik. Nah, kemudian yang kedua, Ramadan salafus saleh dari ibadah mereka yang luar biasa adalah membaca Al-Quran. Setelah mendirikan sholat sunnah di waktu malam begitu banyak, mereka juga membaca Quran berkali-kali mengkhatamkan Al-Quran. Subhanallah, ya. Kita lihat bagaimana artikel yang sudah di-share di Zoom ini. Silakan jemaah sekalian ya, melihat artikel yang sudah di-share di Zoom ini. Ada artikel yang kita share, yang kita bagikan, bagaimana bacaan Al-Quran dari salafus saleh pada bulan Ramadan. Bagaimana bacaan Quran mereka yang luar biasa. Pertama, yaitu Al-Aswad bin Yazid. Al-Aswad bin Yazid ini, rahimahullah, seorang ulama di zaman tabi'in, generasi setelah sahabat. Beliau mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan setiap 2 malam. 2 malam, 2 hari sekali khatam Quran. 2 hari sekali khatam Quran. Masya Allah. Beliau tidur di antara Maghrib dan Isya. Dan beliau pun mengkhatamkan Al-Quran di selain bulan Ramadan pada setiap 6 malam sekali. Ya, 6 hari sekali khatam, 6 hari sekali khatam. Itu di luar Ramadan. Adapun di dalam bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran 2 hari sekali. Ini Ramadan salafus salih. Bisakah kita seperti itu? Nggak bisa. Ya, karena kita nggak terlatih. Dan kita pun nggak hafal Al-Quran. Mereka membaca Quran dengan hafalan, sehingga bisa mempercepat proses selesainya. Dan mereka juga memang sudah terbiasa. 2 hari sekali khatam. Kita berapa kali khatam dalam sebulan ketika di bulan Ramadan? Ya, paling 1 kali. Tapi 1 kali saja sudah berbangga-bangga. Luar biasa. Ya, mari kita lihat nomor 2. Kembali kita lihat artikel yang ada di Zoom ini. Imam Waqi bin Al-Jarrah membaca Al-Quran di malam bulan Ramadan. Baca Qurannya di malam hari. Dan dia mengkhatamkannya ketika itu. Dia baca Quran di waktu malam dan mengkhatamkannya. Serta ditambah lagi sepertiga dari Al-Quran. Salat 12 rakaat pada waktu duha dan salat sunnah sejak ba'da zuhur hingga asar. Ya, kita berikan contoh-contoh ini. Imam Waqi' bin Al-Jarrah membaca Al-Quran di malam bulan Ramadan dan beliau mengkhatamkannya. Malam-malam tuh baca Quran dan khatam. Bahkan tambah lagi sepertiga dari Al-Quran. Sudah khatam, tambah lagi sepertiga. Di waktu malam setiap hari seperti itu. Kenapa bisa? Karena memang kalau sudah hafalnya bagus, bacaannya, hafalnya mantap ya, sekali duduk itu seorang muslim bisa sampai 7 jam selesai. 6 jam selesai. 6, 7 jam, atau mungkin 8 jam. Selesai. 30 juz. Tapi di sini beliau di waktu malam ya. Di waktu malam ini beliau membaca sudah selesai semua khatam Quran, nambah lagi sepertiga lagi. Masya Allah. Malu kita ini. Ya. Maka jangan sombonglah kita dengan ibadah yang kita lakukan. Ya, terutama di bulan Ramadan ini, karena biasanya orang itu takjub dengan dirinya, kagum dengan dirinya, ketika dia banyak beribadah di bulan Ramadan. Lalu dia berbangga-bangga, sombong, dan lain-lain. Ya, ini yang kedua ya. Yang ketiga, Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Dan dia mengkhatamkan di bulan Ramadan 17 kali khataman. Ya, perhatikan ini, 3 hari sekali khatam. 3 hari sekali khatam. Selama bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan 17 kali. Begitu juga yang keempat, Qatadah. Qatadah ini ulama di zaman tabi'in. Beliau juga mengkhatamkan Al-Quran di luar Ramadan. Biasa beliau mengkhatamkan 7 hari sekali. Jadi seminggu sekali khatam, seminggu sekali khatam, seminggu sekali khatam.
Apabila datang bulan Ramadan, datanglah bulan Ramadan, maka beliau menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam. Dan apabila masuk 10 hari terakhir, maka beliau menghatamkannya setiap malam. Setiap malam menghatamkan Al-Quran. Setiap malam di 10 hari terakhir. Banyak contoh-contoh seperti ini, tapi yang kita rangkum, yang kita tulis, yang kita share pada malam hari ini sedikit saja sebetulnya. Rata-rata begitu salafus saleh. Menghatamkan Quran itu 3 hari sekali, ada yang 2 hari sekali, ada yang setiap malam, ada yang seharinya 2 kali. Sehari 2 kali menghatamkan Al-Quran. Bukan sebulan, sehari 2 kali menghatamkan Al-Quran. Karena mereka sudah hafal dan bacanya bagus, sekali duduk 7 jam selesai. Sekali duduk 6 jam selesai. Dengan bacaan yang bagus. Ya, sebagaimana kita baca Al-Fatihah, tidak usah mikir kembali, udah hafal, kita lancar sekali. Begitulah mereka. Ya, makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau disebutkan mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. 60 kali di bulan Ramadan. Dan setiap bulannya biasa sebanyak 30 kali khataman. Di luar bulan Ramadan, di luar ya, 30 kali selama sebulan. Tapi begitu masuk Ramadan, 60 kali. 2 kali lipat. Itu baru luar biasa. Kita baru kemarin hijrah, baru berubah, baru bertaubat. Lalu kita mau bangga-bangga, ya Allah. Mohon maaf ya, saya menyampaikan hal seperti ini karena kita lihat, kok kita nggak tahu diri gitu loh. Kenapa kita seperti ini? Baru sedikit ibadah, dosa belum tentu juga diampuni, karena taubatnya nggak nasuha. Taubatnya juga taubat yang ya sembarangan barangkali taubatnya. Tapi kok berbangga-bangga? Apa yang mau kita banggakan? Mereka ini yang layak untuk membanggakan amalnya. Apalagi Allah turunkan ayat tentang mereka dipuji, disanjung, dicintai, diridhoi. Tapi tetap saja mereka ketakutan. Tetap saja mereka ketakutan, meskipun ibadah udah luar biasa. Kita masih sedikit, tapi tidak punya rasa takut yang besar. La ilaha illallah. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita percepat, adanya Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari, beliau menghatamkan Al-Quran di siang bulan Ramadan 1 kali khatam. Di siang harinya, 1 kali khatam. Dan pada waktu malamnya setelah selesai tarawih, beliau juga menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Di siang harinya 1 kali, sekali duduk 7 jam selesai, 6 jam selesai. Itu para ulama. Ya, di waktu malamnya pun beliau menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Begitu juga Al-Qasim bin Al-Hafidh bin Asakir. Ya, disebutkan bahwa dulu bapakku selalu sholat berjamaah dan membaca Al-Quran. Dia senantiasa menghatamkannya setiap Jumat. Masuk Jumat, khatam. Masuk Jumat, khatam. Sedangkan di bulan Ramadan, dia telah menghatamkannya setiap hari. Setiap hari khatam, setiap hari khatam. La haula wa la quwata illa billah. Kita menceritakan ini untuk kita, apa ya, untuk kita termotivasi maksudnya. Untuk sama persis nggak bisa. Kita menceritakan bagaimana ulama salafus saleh terdahulu, supaya kita lebih termotivasi. Yang kedua apa? Supaya kita ini merasa kecil. Supaya kita ini merasa tidak ada apa-apanya gitu loh. Masa sih? Sudah ngaji sunnah, lalu kita mudah untuk merendahkan kaum muslimin yang lain. Alhamdulillah, seharusnya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah. Hidayah sunnah, hidayah mahal sekali. Ya, hidayah seseorang menjadi seorang muslim itu sangat mahal. Tapi ada lagi hidayah kedua yang sangat kita butuhkan setelah menjadi muslim. Hidayah yang mengantarkan kita kepada sunnah. Hidayah maksudnya yang mengantar kita kepada sunnah, artinya hidayah yang menjadikan kita itu benar cara beragamanya mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi saya ulang kembali ya, Ramadan salafus saleh, gimana ibadah mereka dengan sholat sunnahnya ya, di waktu malam terutama, luar biasa. Mereka menghatamkan Al-Quran di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ya, bahkan mereka juga baca Quran, ada yang 1 hari sekali khatam, ada yang dua kali sehari khatamnya, ada yang 2 hari sekali, ada yang 3 hari sekali. Seperti itulah luar biasa. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita bisa membaca Quran juga dengan jumlah yang banyak.
Dan sekali lagi, jaga keikhlasan kita. Karena begitu banyaknya Rasul mengatakan orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa. Banyaknya orang yang salat malam tidak dapat apa-apa. Rasul sudah wanti-wanti, betapa banyak kamin so'imin, kamin qa'imin, betapa banyak, berarti jumlahnya banyak. Rasul yang menginformasikan, berarti jumlahnya banyak. Mereka orang bukan orang kafir, kaum muslimin. Betapa banyak, kata Rasulullah. Berarti banyak ini yang memang berantakan ibadahnya. Tapi sok-sokan, seakan-akan mereka sudah pasti diterima. Mungkin niatnya nggak ikhlas, atau mungkin juga ya dari sisi tata cara ibadahnya. Apalagi kita lihat dari tahun ke tahun ribuan orang di Indonesia ya, ribuan orang di Indonesia ada di YouTube. Di YouTube tuh banyak. Bagaimana mereka mempercepat proses sholat tarawihnya. 6 menit 23 rakaat. 23 rakaat dalam waktu 6 menit. Apa dicari, rekor muri atau apa? Cepat sekali mereka membaca bacaan Quran ketika sholat berdiri. Lalu mereka rukuk juga, sujud cepat sekali. Ya, seperti ada pernya. Tidak sah ibadah mereka. Tidak sah meskipun mereka juga berkeringat basah kuyup, begitu panjangnya bacaan. Tapi tidak ada tumak nina, tidak sah karena semua ulama sepakat tumak nina itu rukun sholat. Terlalu cepat, terlalu tergesa-gesa. Mana khusyuknya? Ya inilah yang kita lihat. Tapi ternyata banyak sekali pengikutnya yang mengikuti cara-cara ibadah seperti itu. Ya, nauzubillah. Jadi perbanyak salat sunnah, terutama di waktu malam. Yang kedua, Ramadan salafus saleh yang kita berusaha mengikutinya sesuai kemampuan kita adalah kita memperbanyak baca Quran yang benar ya, bacaan Qurannya. Jangan kita hanya mengejar banyaknya, tapi salah-salah dalam membacanya. Baca dengan benar, dan kalau memang kita masih nggak bagus bacaannya, ya sudah kita belajar kepada guru yang bisa mengajarkan kita. Ya. Kemudian Ramadan salafus saleh adalah memperbanyak bersedekah, memperbanyak berinfak, ya. Dan Rasul itu Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan beliau adalah orang yang paling dermawan ketika berada di bulan Ramadan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau orang yang dermawan. Begitu masuk Ramadan, maka beliau lebih dermawan lagi. Suka membantu, suka memberikan infak kesedekah. Lebih dahsyat lagi ketika di bulan Ramadan. Nah, disitulah kita bisa bersedekah, berinfak sesuai kemampuan kita. Kita berikan harta kita berupa uang, ya, atau berupa makanan. Kita berikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, ya. Apalagi orang-orang miskin, ya. Kita bantu mereka supaya juga mereka bisa lebih banyak, lebih fokus untuk beribadah. Ya, inilah cara-cara kita agar kita bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak, khususnya di bulan Ramadan ini. Dan marilah yang terakhir. Ya, setelah kita memperbanyak sholat sunnah, baca Quran, bersedekah, ya juga pastilah kita berzikir, berdoa, dan lain-lain, bertaubat, ya. Banyak sekali. Yang terakhir, pesan saya sebelum kita tutup atau sebelum kita buka sesi tanya jawab adalah jadikan diri kita selama Ramadan ini termasuk orang yang bakhil, yang pelit, kikir dengan waktu. Jadikan kita termasuk orang yang bakhil, kikir, dan pelit dengan waktu. Selama Ramadan khususnya. Kita tidak mau menghabiskan untuk hal yang sia-sia. Khususnya Ramadan ini. Waktunya sangat sangat singkat sekali. Dan keutamaannya tidak dimiliki pada bulan-bulan yang lain. Mari kita manfaatkan pagi, siang, sore, dan malam. Ya, bagaimana kita menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga lisan kita, menjaga tangan, kaki, hati, dan kemaluan kita. Semuanya kita jaga. Karena kita inginkan puasa itu betul-betul diberikan pahala, diterima oleh Allah, tergugurkan dosa-dosa. Jangan sampai kita tidak menjaga mata ini, terutama mata ya. Karena kita punya handphone. Selama Ramadan ini, ya kita punya handphone, kita lihat. Sesuatu yang tidak kita cari keluar sendiri. Begitu merusak mata kita. Sedangkan kita sedang berpuasa. Maka kalau bisa agak dikurangilah. Kalau nggak butuh-butuh banget, kita jangan sampai banyak melihat handphone khususnya ketika sedang berpuasa. Dikhawatirkan bisa merusak pahala kita. Karena banyak sekali ya aurat yang terbuka, mungkin suara-suara musik segala macam yang bisa merusak mata, telinga.
Ya, nauzubillah. Dan lisan ini juga jangan sampai berkata keji dan kotor, berkata jelek, menggibah atau berbohong. Kata Nabi SAW, Allah nggak butuh kepada orang yang meninggalkan makan dan minumnya. Nggak diberikan pahala. Ketika dia berdusta, berbohong, berkata keji dan kotor. Ya, sekali lagi, waktu bagi orang-orang yang saleh, waktu bagi orang-orang yang salehah adalah harta yang berharga. Harta yang paling mahal di muka bumi ini apa? Waktu bagi orang-orang bertakwa. Harta yang paling mahal. Bukan uang, bukan time is money. Bukan itu. Tapi harta yang paling mahal di muka bumi ini, waktu, umur kita ini. Ini merupakan ya modal kita, harta kita yang paling mahal. Karena kita diberikan kesempatan untuk bisa beribadah. Dan dengan modal inilah orang itu bisa selamat nanti di akhirat. Ya, waktu bagi orang-orang soleh itu adalah dia paham di dunia sebentar, singkat, sementara, dan tidak lama. Maka dia mati-matian untuk mempersiapkan bekal. Dia mati-matian untuk bisa menggugurkan dosa-dosanya. Dia mati-matian habis-habisan. Terutama Ramadan ini. Tidak ada waktu untuk bersantai-santai, berleha-leha, dan bermain-main. Tinggalkan semuanya. Waktu itu yang menentukan nasib kita ke depan. Apakah kita masuk neraka atau masuk surga. Tergantung kepada waktu yang kita manfaatkan selama hidup di dunia. Bakhillah kita dengan waktu kita. Gunakan semua untuk hal-hal yang baik. Sesuai syariat, sesuai sunnah. Isi dengan ibadah-ibadah yang bermanfaat. Agar nanti Allah pun berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Allah berkenan untuk mengangkat derajat kita. Allah berkenan untuk memberikan rahmat kepada kita. Allah berkenan untuk menyelamatkan kita. Allah berkenan untuk membahagiakan kita nanti di akhirat. Sebanyak apapun dosa kita, Allah akan ampuni itu semuanya. Kalau kita memang sungguh-sungguh untuk mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Bukan hanya Ramadan saja kita beribadah kepada Allah, tapi juga sepanjang hidup kita. Ya, dengan usaha yang sedikit ini, barangkali mudah-mudahan Allah akhirnya mengampuni dosa-dosa kita. Maka khususnya, sekali lagi, khususnya di bulan Ramadan, jangan sia-siakan. Untuk kita lebih banyak lagi mendekatkan diri kepada Allah, ya, agar kita mendapatkan sesuatu yang terbaik di sisi Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian, barangkali ini yang bisa saya sampaikan selama kurang lebih 1 jam. Ramadan Salafus Saleh, ya, secara ringkas. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, kita pun semakin termotivasi untuk kita nanti lebih banyak lagi ibadahnya, dan ibadahnya pun ikhlas, ya, tidak ada ria, tidak ada sum'ah, tidak ada ujub, ya, tidak ada kesombongan, betul-betul menghasilkan hati yang bersih, hati yang qalbun salim, hati yang bertakwa, hati bertakwa. Karena puasa Ramadan, kata Allah, la'allakum tattaqun. Allah wajibkan puasa kepada kita agar kita bisa menjadi orang bertakwa. Dan takwa itu bukan pada casing semata, tapi pada hatinya. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di hati. Hatinya bertakwa, berhasil di Ramadannya. Maka Allah janjikan dia masuk surga dan terhindar dari siksa api neraka. Allah berikan dia nikmat kubur, terhindar dari siksa kubur. Allah berikan dia husnul khatimah, terhindar dari su'ul khatimah. Allah berkahi hidupnya, Allah mencintainya, Allah meridhoinya, Allah mengampuninya, Allah merahmatinya. Ya Allah, subhanallah. Semoga Allah mudahkan. Baik, kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan. Jazakumullah khairan Ustadz atas materi yang telah disampaikan kepada kita semua. Masya Allah, semoga kita semua, ya walaupun sulit Ustadz, tetapi bisa mengikuti jejak para salafus solih dan tentunya di atas sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Ustadz, ini
sudah ada pertanyaan Ustadz, tetapi mungkin sedikit saja berhubungan dengan topik kita tentang puasa Ramadan. Pertanyaannya dari Amerika, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya, Ustadz. Ana punya sakit batu ginjal dan sudah dioperasi serta dipasang selang stent untuk waktu 3 bulan, sehingga baru bisa dilepas 3 bulan kemudian. Mulai pemasangannya mulai bulan Januari kemarin, berarti nanti Februari Maret baru bisa dibuka Ustadz pada saat Ramadan. Nah, sehingga pelepasan stand bisa dilakukan bulan April. Nah, selama pemasangan stand, Ana harus cukup minum. Terus Ana juga pernah coba puasa, tapi badan jadi demam dan nyeri serta sesak. Pertanyaannya, apakah yang sebaiknya Ana lakukan? Bila tidak puasa, apakah Ana bisa bayar fidyah selama Ramadan, ataukah nanti dibayar puasanya setelah selang stand ini dilepas? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas pencerahannya Ustaz. Wa fikum barakallah. Ya, syafakumullah. Ya, semoga Allah berikan kesembuhan dari penyakitnya. Allah berikan kemudahan dan Allah berikan kesehatan. Ketahuilah bahwa orang-orang yang memiliki uzur syar'i ya, ada alasan-alasan yang memang memberatkan kita untuk bisa berpuasa, maka tentu boleh tidak berpuasa. Orang-orang yang sakit, boleh mereka tidak berpuasa, tapi mereka wajib untuk membayarnya di bulan-bulan yang lain. Mereka mengkodok. Ya, orang yang sakit, orang yang safar, atau wanita haid dan nifas. Ya, mereka membayarnya di bulan-bulan yang lain. Mengkodok. Dan tidak boleh dengan fidyah. Ya, tidak boleh dengan fidyah memberikan makan kepada orang miskin. Satu hari satu kali, ya, setiap mereka meninggalkan puasa, mereka memberikan makan kepada orang miskin, memberikan makan ketika berbuka puasanya. Siapa yang diperbolehkan untuk membayar fidyah? Mereka yang membayar fidyah ini adalah pertama orang tua yang sudah sangat sepuh, yang tidak kuat lagi untuk berpuasa. Maka mereka boleh tidak berpuasa, tapi mereka cukup membayar fidyah, memberikan makan, ta'amu miskin, memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ya, kaum muslimin banyak yang miskin, berikan makan kepada mereka. Mereka makan untuk berbuka. Ya, satu hari. Kalau 30 hari mereka tidak berpuasa, maka tiga puluh hari mereka memberikan makan kepada orang miskin. Ini orang tua yang sangat tua. Dan kalau mereka di luar Ramadan pun juga sama-sama nggak kuat. Ya, karena lemes. Ya. Yang kedua, yang boleh untuk membayar fidyah itu adalah orang-orang yang eh, sakitnya menahun. Orang yang sakitnya menahun, tidak sembuh-sembuh. Dan mereka harus makan obat terus-menerus. Ya, di luar Ramadan pun sama. Mereka sakitnya menahun. Satu hari itu bisa 15 obat. Obat tensinya ada, darah tingginya ada, diabetesnya ada, sakit jantungnya ada. Misalnya seperti itu. Ya, sakit stroke-nya juga ada. Dan mereka ketergantungan dengan obat. Kalau apabila dihilangkan obatnya, ya, dan mereka berpuasa, dan dokter mengatakan ini bisa menimbulkan mudarat yang sangat besar. Sakitnya menahun, yang diperkirakan ya, nggak akan sembuh. Sakit terus menerus. Nah, orang seperti ini di luar Ramadan pun nanti sampai kapanpun diperkirakan nggak sembuh. Maka mereka boleh tidak berpuasa, tapi mereka wajib membayar fidyah, memberikan makan, ya, satu kali tidak berpuasa, berikan makan kepada orang miskin untuk berbukanya. Satu orang saja, ya, satu satu hari satu orang diberikan makan untuk mereka. Nah, seperti itu caranya. Ya, orang tua dan orang yang sakitnya menahun. Dan yang ketiga dan keempat adalah wanita hamil dan menyusui. Wanita yang hamil dan menyusui. Apabila mereka berat, andai kata mereka berat untuk berpuasa, ya, maka mereka boleh berbuka dan mereka cukup nanti membayar fidyah saja tanpa mengkodoknya. Khusus bagi wanita yang hamil dan menyusui, yang apabila mereka berat. Bagi yang tidak berat, maka wajib mereka berpuasa. Tapi kalau mereka berat, ya, dan memang terbukti membahayakan, maka mereka boleh berbuka dan cukup nanti membayar fidyah saja. Berdasarkan fatwa
dari sahabat Abdullah bin Abbas dan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dua sahabat ini mengatakan bagi wanita yang hamil dan menyusui, ya cukup mereka membayar fidyah saja kalau mereka berat untuk berpuasa. Ya. Nah, adapun tadi yang disebutkan memasang selang ya di bagian tubuhnya dari mulai Februari, ya Maret dan April nanti baru dibuka. Ya sakit seperti ini kan sakit yang mungkin ya perkiraan saya hanya insidental saja, sementara saja mungkin ya. Sehingga harus minum obat dan lain-lain, maka tidak masalah Anda tidak berpuasa. Jika menurut dokter yang ahli dan Anda pun juga merasakan ya dampak mudaratnya apabila memaksakan diri untuk berpuasa menimbulkan mudarat yang besar, ya dokter juga mengatakan tidak boleh, bahaya. Ya, maka Anda boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya karena pengaruh adanya selang atau stent tadi yang ada dalam tubuh kita, dalam tubuh pasien ya. Dan nanti ketika selesai prosesnya, insya Allah kan sembuh ya. Berarti ada harapan untuk sembuh. Ketika sembuh itulah Anda mengkodok puasa Ramadan. Karena sakitnya bukan sakit menahun, bukan sakit yang terus-menerus. Tapi ketika sudah sembuh, maka membayar, ya, mengkodok puasa Ramadan yang ditinggalkan selama 1 bulan. Tidak boleh dengan fidyah. Karena fidyah itu khusus bagi orang tua yang sudah memang tidak bisa membayarnya di waktu kapanpun. Mereka udah tua. Atau yang sakit tadi menahun. Sampai kapanpun mereka nggak bisa. Karena yang betul-betul sakitnya itu luar biasa. Dengan dengan apa perkiraannya ya tidak bisa sembuh selama-lamanya. Atau tadi misalnya wanita yang hamil dan menyusui, yang berat, betul-betul berat, maka boleh untuk membayar fidyah saja ya. Adapun bagi yang lain misalnya tukang ya, barangkali tukang bangunan atau mungkin tukang gojek ya, atau mungkin ya apa sajalah profesinya mungkin berat dalam seharian itu. Apabila betul-betul berat ya, apabila betul-betul berat sampai mereka pun hampir pingsan barangkali, maka mereka boleh berbuka dan wajib berbuka bahkan, membahayakan itu. Tapi tetap mereka membayar di waktu-waktu yang lain, bukan fidyah. Kenapa? Karena beratnya mereka pada waktu itu saja, kan tidak selamanya. Berbeda dengan orang tua tadi yang selamanya, orang sakit menahun ya selamanya, ya. Jadi seperti itu. Sama seperti orang yang hamil dan menyusui, itu pun berat juga. Dan itu bisa jadi tahun depan mereka hamil lagi, tahun depan mereka menyusui lagi, karena mereka ya ternyata anaknya banyak. Orang-orang seperti ini nggak bisa kapan bayarnya. Bisa jadi mereka setiap tahun melahirkan, atau 2 tahun sekali mereka melahirkan. Jadi keberatan, susah bagi mereka. Ya, sehingga saya lebih condong kepada pendapat dua sahabat ini yang tidak diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, khusus bagi mereka yang beratnya memang sulit untuk mengkodoknya. Berat untuk mengkodoknya di waktu yang lain, atau tidak bisa barangkali, maka merekalah yang diperbolehkan untuk berfidyah. Adapun tadi jamaah yang bertanya, saya rasa mungkin bulan April nanti kan sudah dilepas barangkali selangnya atau nanti sudah sembuh ya, sudah sembuh total. Maka tentunya karena ada harapan untuk sembuh, mereka wajib untuk mengkodoknya di waktu-waktu yang lain. Karena Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhor." Ya, di surah Al-Baqarah ayat 184. Al-Baqarah 184. Allah menjelaskan bahwa barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia safar, perjalanan jauh, keluar negeri, keluar kota, maka boleh mereka berbuka, tapi mereka wajib untuk mengkodoknya di bulan-bulan yang lain. Ya, seperti itu. Ya, semoga sekali lagi saya doakan Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan, dan Allah berikan keikhlasan dan kesabaran ya menghadapi ujian yang berat ini. Bersabarlah, kalau kita bersabar menghadapi ujian, maka Allah pun gugurkan dosa-dosa, Allah angkat derajat, Allah berikan pahala ya, dan tanda-tanda cintanya Allah kepada hamba, maka Allah berikan dia ujian ya. Baik, barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban pertanyaannya. Barakallahu fiikum. Afwan Ustadz, sebelumnya ini masih ada dua pertanyaan yang masuk Ustadz. Apakah pertanyaannya bisa disampaikan dua atau satu saja Ustadz? Sudah, dua-duanya nggak apa-apa.
Oh, dua-duanya nggak apa-apa. Syukran Iya, Ustaz. silakan. Baik, Ana bacakan yang pertama dulu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ini pertanyaan masih seputar Ramadan Ustaz. Saya mau bertanya bagaimana orang puasa Ramadan tapi sholat lima waktunya hanya satu kali atau dua kali sehari atau sholat Jumat saja. Dan lalu orang ini sering gibah, menghina orang lain dan mengadu domba. Apakah pahala si orang ini bisa habis meskipun mereka puasa Ramadan full 30 hari dari subuh sampai azan maghrib? Iya, tidak ada pahala. Tidak ada pahala bagi orang yang meninggalkan ibadah sholat wajib. Tambah lagi dengan dosa-dosa yang lain. Semuanya dosa besar. Karena Rasul yang mengatakan demikian. Ya, barang siapa yang berkata yang keji, berkata kotor, dan dia mengamalkannya, dia pun berdusta, maka Allah tidak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Itu hadisnya. Berkata keji dan kotor, ucapan saja. Dia berdusta, kemudian dia juga berkata keji dan kotor, dia mengamalkan hal seperti itu, maka Allah tidak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minum. Allah nggak butuh. Allah nggak berikan pahala. Dan ini dosanya cuma masalah menggibah, mulutnya ini ya kata-kata keji, kata-kata kotor, atau berbohong. Hanya itu saja Allah nggak butuh. Lalu bagaimana dengan meninggalkan sholat? Meninggalkan sholat yang wajib itu dosanya lebih besar dibandingkan gibah. Meninggalkan sholat yang wajib ini dosanya lebih besar dibandingkan berbohong. Dan itu saya temukan juga di Indonesia. Yang mereka satu bulan full puasa Ramadan, tapi satu bulan full tidak sholat sama sekali. Tidak sholat sama sekali. Tidak ada pahalanya. Puasanya sah. Karena dia tidak makan, tidak minum, tidak cima, dan lain-lain. Pembatal puasa dia tidak lakukan. Tapi pahalanya nol. Ya, tidak ada pahala. Karena dia melakukan perbuatan dosa besar ketika sedang berpuasa. Ya, kalau kita melakukan puasa ini, maka hendaknya kita juga berpuasa bukan hanya makan dan minum dan jima saja. Tapi juga kita berpuasa, mata kita berpuasa, telinga kita berpuasa, mulut kita berpuasa, tangan, kaki, hati, dan kemaluan juga berpuasa. Seluruh anggota tubuh kita berpuasa, meninggalkan seluruh macam dosa-dosa. Puasa semuanya, bukan hanya tidak makan, tidak minum. Kalau seperti tidak makan, tidak minum, Yahudi dan Nasrani juga bisa. Orang Yahudi berpuasa, orang Nasrani juga berpuasa. Orang kafir pun berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak jima. Yang membedakan kita dengan mereka karena kita beriman, kita meninggalkan dosa, dosa syirik, dan kita meninggalkan dosa-dosa besar yang lain. Ya, seperti itu. Kita dilatih ini. Satu bulan ini bulan latihan. Kita digembleng, dibina, ditempa selama satu bulan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, mampu meninggalkan atau meminimalisir, memperkecil tingkat dosa. Bukan semakin banyak dosanya. Meninggalkan sholat, waduh itu dosa besar yang bahkan sebagian ulama mengatakan telah kufur dia, keluar dari Islam. Ada yang mengatakan begitu bahkan. Ya, maka kesimpulannya kita singkat saja, pahalanya tidak ada, ya, karena dia meninggalkan kewajiban dia untuk mendirikan sholat yang wajib, tambah lagi dia melakukan juga perbuatan-perbuatan dosa besar yang lain. Maka hendaknya kalau dia muslim yang kita tahu, ya, teman kita, saudara kita, dan lain-lain, kita dakwahi dia. Kita nasihati dia, berusahalah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban pertanyaannya. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir Ustaz dari Bogor. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Izin bertanya, Bude Ana saat ini tinggal bersama Ibu Ana. Beliau ditelantarkan oleh anaknya yang tidak mau mengurusnya. Kondisi kondisi Budenya sulit bicara, diajak bicara kadang nyambung, kadang tidak. Pertanyaannya, apakah ini termasuk yang tidak wajib puasa? Beliau sebelumnya tidak pernah sholat, dalam kurung beliau sebelumnya tidak pernah sholat dan puasa.
Kemudian pertanyaan untuk Anas sendiri katanya. Kadang di pertengahan Ramadan suka mulai down. Bagaimana cara menyikapinya Ustadz? Mungkin ini sedikit tips dari Ustadz supaya kita kembali Ya, semangat Ustadz di tengah Ramadan. Jazakumullah khairan Ustadz. baik. Ya, barakallahu fiik. Yang pertama, Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan ini adalah kewajiban bagi orang yang berakal sehat. Orang yang berakal, tidak pikun total dan tidak gila. Akalnya sehat, fisiknya juga kuat. Ya, dia seorang muslim, dia berakal sehat, tidak pikun total dan juga tidak gila, fisiknya juga kuat untuk bisa berpuasa. Dan dia pun tidak haid, tidak nifas, dia bukan orang yang sakit, bukan orang yang safar. Maka wajib dia. Nah, kita lihat tadi, ya, apabila yang disebutkan tadi, andai kata ya, dia pikun misalnya, pikun total, nggak sadar sama sekali dengan dirinya, maka nggak wajib untuk berpuasa. Atau mungkin dia sakit, ya nggak wajib berpuasa. Atau mungkin dia safar, nggak wajib untuk berpuasa. Atau mungkin dia haid atau nifas, nggak wajib berpuasa. Ya. Atau mungkin punya uzur-uzur yang lain. Intinya hal-hal yang mesti kita pahami ya. Dia seorang muslim. Kalau dia kafir nggak wajib berpuasa. Percuma, dia kafir. Kalau dia muslim, dia berakal sehat, ya, dia apa namanya tidak sakit, dia pun mukim, tidak safar, dan dia bukan haid dan nifas, maka dia wajib untuk tetap berpuasa. Ya, coba lihat kondisinya, selama memang dia berakal sehat ya, maka tetap wajib berpuasa. Meskipun mungkin sebelumnya dia tidak berpuasa, dia tidak sholat, dia sudah tua, ya. Maka lihat kondisi tuanya. Apabila memang dia masih sadar, atau kadang sadar, kadang tidak, maka tetap wajib untuk sholat, tetap wajib untuk berpuasa, karena dia masih sadar, masih ada kesadaran dia. Karena orang sholat itu dan berpuasa itu khusus bagi orang yang masih punya akal. Orang yang tidak berakal tidak ada kewajiban dan tidak berdosa dia meninggalkan sholat, tidak berdosa dia meninggalkan puasa Ramadan. Ya, itu aja nanti kita lihat bagaimana kondisinya ya. Dia pikun total atau tidak atau barangkali kalau dia sakit pun ya sakitnya menahun atau tidak. Kalau sakitnya menahun ya cukup bayar fidyah. Tapi kalau sakitnya masih ada harapan untuk sembuh ya, maka dia wajib untuk mengqadha. Begitu juga safar, haid dan nifas wajib untuk mengqadha. Ya, seperti itu. Adapun yang kedua tadi, bagaimana memotivasi, kadang-kadang memang kita lihat kondisi awal-awal 10 hari pertama ya, luar biasa, masjid full, penuh. Bahkan hari pertama itu seperti sholat Jumat, full orang untuk sholat tarawih. Semangat untuk beribadah. Tapi begitu pertengahan, mulai banyak yang berguguran. Mendekati akhir, makin banyak yang berguguran. Ya. Begitulah fenomena yang kita lihat, dan mungkin bukan hanya kita lihat, tapi memang kita juga seperti itu. Jadi bagaimana tipsnya agar kita ini tetap istiqomah gitu ya, tetap kita lebih baik. Justru semakin dekat akhir Ramadan semakin dahsyat. Semakin akhir semakin dahsyat. Itu yang kita lihat Ramadan salafus saleh. Qatadah di awal-awal Ramadan beliau 3 hari sekali khatam. 3 hari sekali khatam. 3 hari sekali khatam. Tapi begitu mendekati akhir, 10 hari terakhir, maka beliau menghatamkan Al-Quran setiap malam. Setiap malam, setiap malam. Ya, begitulah Ramadan salafus saleh. Semakin mendekati akhir, semakin pertengahan menuju ke akhir, semakin banyak ibadahnya. Tapi kalau kita, ya kaum muslimin saat ini, barangkali tidak semuanya seperti itu. Begitu sudah 10 hari pertama, atau pas di pertengahan Ramadan, nah maka sudah mulai ya menurun ya. Jadi gimana tipsnya kurang lebih ya? Yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah. Ya, kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan taufik dan hidayah untuk bisa istiqomah. Berdoalah kepada Allah. Doa itu senjata kita. Karena memang hakikatnya kita nggak mampu bisa ibadah dengan baik kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Bukan kita yang hebat. Kita nggak ada apa-apanya. Pendosa berat kok. Apa yang mau dibanggakan? Ya meskipun sudah ngaji, sudah taklim, sudah berubah, sudah berhijrah, sudah bertaubat, tetap saja berdosa lagi, berdosa lagi. Tapi kita punya kekuatan, kemampuan, ya itu semuanya karena Allah yang memberikan.
Jadi minta, perbanyak doa agar kita diberikan bantuan. Seperti apa doanya? Salah satunya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu salah satu doanya ya. Ya Allah tolonglah aku, bantulah aku. Ini kita minta tolong, bantulah aku ya Allah. Ini doanya Rasulullah ya. Bisa searching di Google atau di buku-buku doa. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu, untuk ingat kepadamu. Tolonglah aku untuk selalu bersyukur kepadamu. Dan tolonglah aku untuk selalu beribadah kepadamu dengan ibadah yang terbaik. Ibadah, sebaik-baik ibadah. Tolong aku ya Allah. Ya, seperti itu ya. Yang kedua, bagaimana supaya kita tetap termotivasi tipsnya ya, sampai akhir Ramadan kita tetap baik dan bahkan menjadi lebih baik lagi adalah kita memiliki teman barangkali ya. Ada teman yang bisa mengingatkan kita dan memotivasi kita. Coba barangkali selama Ramadan ini siapa teman akrab kita, teman baik kita yang kita jadikan dia sahabat kita yang kita memang lihat dia lebih baik dibandingkan kita. Kita mendekati dia, sering berkomunikasi, ya. Kita minta nasihat segala macam dan bahkan kita beribadah bersama mungkin dengan mereka. Ya, sehingga kita akan lebih lebih terbangkitkan semangat untuk lebih baik. Ya, kalaupun lagi turun iman, lagi down, nggak semangat, tapi kita menjadi lebih baik lagi karena teman kita inilah yang mensupport ya, selalu men-trigger kita agar kita menjadi lebih baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, barangkali kalau kita punya pasangan hidup, ini juga bermanfaat. Suami punya istri yang bisa men-triggernya, memberikan semangat motivasi yang lebih baik. Atau istri yang punya suami yang saleh, yang bisa men-trigger, memberikan semangat kepada istrinya. Ini pasangan hidup sangat berpengaruh. Mempengaruhi semangat kita dalam beribadah. Ya, mungkin istri yang lagi down, suami bisa mengingatkan. Atau suami lagi down, istri mengingatkan. Jadi bukan teman saja, pasangan hidup bahkan lebih dari teman. Hidup bersama-sama dengan kita pagi, siang, sore, dan malam. Ya, yang keempat, agar kita ini bisa lebih baik ya kondisinya. Kalaupun down ya sebentar, tidak lama, sedikit, dan tidak banyak. Cepat naik lagi ke atas ya. Yang keempat barangkali dengan cara kita memperbanyak ibadah yang ikhlas dan sesuai sunnah. Memperbanyak ibadah itu dapat menguatkan iman. Kalau ibadahnya benar. Ikhlas dan ibadah itu benar sesuai sunnah, sesuai syariat, itu dapat menguatkan iman. Ya, yang mengatakan Allah Tabaraka wa Ta'ala di surah An-Nisa ayat ke-66. Surah An-Nisa, surah keempat, ayat ke-66. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi, lakana khairul lahum wa asyadda tathbita. Ya, Allah berfirman, seandainya mereka itu mengamalkan ilmu yang telah mereka pahami. Mereka mengamalkan pengajaran-pengajaran yang telah diberikan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan akan lebih menguatkan iman mereka. Kata Allah, akan lebih menguatkan iman kalau mereka mengamalkan. Mereka beramal soleh maksudnya. Amal yang soleh, yang benar maksudnya ya. Bahkan banyak juga orang yang beramal tapi downnya parah banget. Mereka sholat tarawih, mereka ini, tapi downnya tuh kok jauh sekali ya. Ya, bisa jadi mungkin amalnya tidak soleh. Amalnya salah, mungkin dari niatnya, mungkin dari tata cara ibadahnya salah, sehingga tidak menghasilkan tambahnya iman. Yang mengatakan kan bukan saya. Di surah An-Nisa ayat ke-66. Kalau benar ibadah kita, maka kata Allah akan menguatkan iman. Kalau iman kuat, bagaimana kita nggak bersemangat ketika beribadah? Bukan down di situ, nggak ada down. Dan kalaupun ada, ya sebentar, sedikit, tidak lama. Nah, begitu ya. Ya namanya juga usaha, ikhtiar lah, melakukan berbagai macam usaha ya. Dengan doa tadi, mungkin dengan teman tadi, mungkin dengan pasangan hidup, mungkin juga dengan memperbanyak ibadah yang sesuai sunnah, amal solehnya benar, ya, sesuai syariat, itu juga berpengaruh dampak positif kepada iman. Ya, dan lain-lain. Mungkin barangkali tidak bisa semuanya saya sebutkan, sebetulnya banyak sekali ya. Ya, juga kita bisa menjauhi dosa dan maksiat. Ya, yang kelima, tambahkan barangkali menjauhi dosa dan maksiat. Semakin
Sedikit dosa kita, maka donnya insya Allah semakin jauh. Semakin sedikit dosa kita, donnya semakin jauh, insya Allah. Begitu juga yang keenam, ketujuh, dan seterusnya. Banyak ya, ada sekitar 25 cara itu. 25 cara. Ya, tapi tidak bisa semuanya, karena waktu kita sudah habis ya, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan saya minta maaf kalau ada perkataan-perkataan yang menyinggung perasaan ya. Tapi ini semuanya untuk kebaikan kita bersama. Ya, semoga Allah ya menguatkan iman kita dan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk bisa beribadah dengan lebih baik, lebih banyak, lebih maksimal, lebih berkualitas ya di bulan Ramadan khususnya ini. Meskipun kita tidak bisa sama persis dengan para salafus soleh, tapi paling tidak kita punya target lah, kita untuk diri pribadi itu lebih baik. Ya, baik dari sisi niatnya dan dari sisi kemudian sesuai sunnahnya ibadah tersebut, dan kemudian kekhusyuannya, dan yang keempat, lamanya berdiri ketika sholat. Itu menentukan besarnya pahala. Pertama, ikhlas. Yang kedua, sesuai sunnah. Yang kedua, khusyuk. Yang ketiga, lamanya berdiri. Banyaknya bacaan yang kita baca. Itu menentukan pahala ibadah solat. Ya, semoga Allah memudahkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban pertanyaan terakhir. Barakallahu fikum dan juga sekaligus pesan terakhir tadi yang disampaikan kepada kami semua. Jazakumullah khairan. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz malam ini menjadi catatan pahala bagi Ustadz dan bagi kami yang mendengarkan. Semoga kami dapat mempraktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari hal-hal kebaikan dan pesan-pesan kebaikan yang Ustadz sampaikan tadi. Eh, Ana mohon maaf atas nama Bumiku Mengaji apabila ada kekurangan dalam kajian malam hari ini. Insya Allah kita bertemu kembali di kajian berikutnya. Tetap setia dan melihat atau memperhatikan informasi terbaru ya di WA Group atau di media sosial Bumiku Mengaji. Ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.